Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Nilik Buana. Hari ini kita akan membahas tentang sastrawan Sunda menciptakan pantun untuk mempengaruhi negara lain. Jadi Sunda itu dulu negara ya teman-teman. Dia punya teritorial. Jadi Sunda sendiri adalah diambil dari kata sebuah nama kota di Kerajaan Tarumanegara, kerajaan pertama di Pulau Jawa, Sundapura, nama ibu kotanya. Kenapa dia mempengaruhi negara lain? Karena zaman dahulu itu masih sangat minim dari nilai-nilai agama, di mana di negara lain masih ada kawin sedara. Contohnya di Eskimo. Dan sastrawan Sunda menciptakan sebuah pantun yang berjudul Sangkuriang, yang secara substansi mengharamkan kawin sedara. Di sana ada, dalam kisah itu, pantun tersebut ada Dayang Sumbi. Dia meminum air kencing Situmang. Situmang itu dia dikutuk menjadi anjing karena dia mengawini Dewi. Ceritanya Dayang Sumbi ini akhirnya dikutuk menjadi anjing. Kemudian dia meminum air kencingnya. Kemudian mempunyai anak, mempunyai anak bernama Sangkuriang. Tapi itu bukan kisah yang sebetulnya. Itu adalah mempunyai makna di dalam kisah tersebut, bahwa si Tumang ini bukan betulan anjing, tapi orang yang mempunyai sifat seperti anjing mungkin gitu. Dan air kencing di sini sebenarnya bukan air kencing, mungkin air yang lain. Dan kita juga tidak tahu, sehingga terjadilah mengandung dan melahirkan. Dan Sangkuriang di sini juga, sangku di sini adalah tempat makanan. Sangku itu tempat sangu atau nasi pada dalam bahasa Sunda. Sementara riang ini adalah ekspresi dari perasaan riang. Sehingga Sangkuriang diartikan sebagai seseorang yang dari kecil itu tidak pernah kekurangan makanan dan selalu bahagia hidupnya dan tidak pernah merasakan perih gitu dalam perspektif saya. Sehingga ditambah dengan orang tua dari Sangkuriang ini, yaitu si Tumang, yang mempunyai perilaku seperti binatang, yang menjadikan karakteristik kepada yang mengubah karakteristik anaknya, mengubah Sangkuriang menjadi demikian, menjadi menyeleweng, menyimpang dalam seksual, yaitu kawin sedara. Dia jadi mencintai ibunya gitu ketika si Tumang ini telah mati. Jadi begitu. Jadi apakah benar ini untuk mempengaruhi negara lain? Tentu saja di dalam Sunda itu ada yang namanya Tritangtu di Buana. Jadi ada ajaran 3 kepastian di dunia. Kita hidup di dunia itu punya 3 kepastian. Yang pertama itu tata salira, jadi menata diri sendiri. Terus ada lagi tata negara, jadi menata negara kita. Yang ketiga adalah tata buana, jadi menata dunia. Dan salah satunya adalah dengan menciptakan kisah Sangkuriang ini dalam sebuah pantun. Jadi dia di dalam kebudayaan Sunda itu dia sering menyikat-nyikat bahasa dan memasukkan makna atau kalimat, makna di dalam kalimat, sehingga kita juga kesulitan mengidentifikasinya secara 100%. Kita juga membutuhkan beberapa orang yang ahli di dalam bahasa Sunda, juga berpengalaman. Jadi Sunda itu punya kebiasaan memasukkan makna ke dalam kata, ke dalam bahasa. Ada yang namanya silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Itu juga kesulitan juga kita untuk mengidentifikasinya. Tapi pesan yang bisa kita ambil adalah orang zaman dahulu itu bijak-bijak, sangat bijak. Mereka itu tidak secara langsung menegur orang lain, mengatakan misalnya, kamu tidak boleh kawin sedara, kamu tidak boleh tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi mereka menciptakan pantun, menciptakan sastra, menciptakan seni, sehingga orang lain menyukai seni tersebut, mencintai kisah tersebut.
menyukainya. Lalu mereka mengerti bahwa substansinya adalah tidak boleh kawin sedara, begitu. Itu nilai yang harus kita pertahankan, yang harus kita pelajari, karena nilai-nilai tersebut sudah hampir hilang ya di kebudayaan kita sekarang, di masyarakat kita hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.